Film diawali dengan sepasang anak manusia yang terbangun dalam keadaan tanpa busana. Mereka saling terkejut karena tak mengenal satu sama lain. Pria ini bernama Park Dae-soo, lulusan elit Seoul University dan kini menjadi pimpinan direktur telekomunikasi. Sedangkan si wanita bernama Jang Jin-kyung bekerja sebagai analisis kesehatan di sebuah laboratorium. Mereka sama sekali tak mengingat kejadian tadi malam. Jin-kyung, si gadis polos, merasa sangat ternodai hingga sempat berniat bunuh diri. Akhirnya mereka berdamai dengan keadaan dan saling bertukar kartu nama. Namun saat itu, pacar Dae-soo yang bernama Lee Yoo-jin datang. Dengan arogannya, dia tidak mempermasalahkan kebersamaan Dae-soo dengan Jin-kyung karena merasa dirinya lebih baik dari Jin-kyung yang ia kira seorang pelacur. Di kantor, Dae-soo pergi menemui tamu yang menunggunya di atap gedung. 3 orang pria langsung memukulinya begitu saja. Ternyata mereka adalah abang-abang Jin-kyung dan mengetahui insiden tadi malam antara Dae-soo dan adiknya. Mereka mengancam Dae-soo untuk menikahi adik mereka. Jika tidak, maka nyawanya yang akan jadi taruhan. Oleh karena itu, mereka memaksa Dae-soo untuk membuat surat perjanjian. Malamnya, Dae-soo datang menemui Jin-kyung yang sudah menunggunya di sebuah restoran. Dae-soo protes atas perlakuan saudara Jin-kyung hingga wajahnya babak belur. Tak ada yang bisa diucapkan Jin-kyung selain kata maaf. Di rumah ayah Jin-kyung, ketiga saudaranya melaporkan kejadian antara Jin-kyung dan Dae-soo. Kakak tertua yang bernama Jang In-tae berkata bahwa Dae-soo adalah lulusan Universitas Seoul. Mendengar hal ini, ayah Jin-kyung sangat bahagia sebab akan mempunyai menantu dari kaum elit berpendidikan. Dae-soo pergi menemui Yoo-jin untuk menceritakan masalahnya. Tapi gadis sombong ini kelihatan tidak peduli. Ia terkesan otoriter pada Dae-soo, namun laki-laki ini tetap menurutinya. Kekesalannya membuat Dae-soo pergi minum di warung kaki lima. Saat itu, In-tae menghubunginya dan berkata bahwa ayah mereka sangat ingin menemui Dae-soo. Dae-soo geram, ia langsung melemparkan ponselnya ke dalam rebusan makanan. Dae-soo kehabisan akal. Akhirnya ia pergi menemui Jin-kyung dan meminta Jin-kyung untuk mengecek apakah dia masih virgin atau tidak pada dokter. Jin-kyung tersinggung, ia langsung menampar Dae-soo sampai hidungnya berdarah. Malamnya Dae-soo yang berminat pada dunia antropologi sedang mengamati bintang. Namun dirinya malah terbayang wajah ketiga kakak Dae-soo. Saat itu, Jin-kyung datang bertamu. Ia mengembalikan baju Dae-soo yang dulu ia pinjam dan berkata bahwa dia mau melakukan tes ke dokter seperti yang diinginkan Dae-soo. Esok harinya di kediaman mafia, In-tae datang menemui ayahnya setelah menyelidiki latar belakang Dae-soo. In-tae berkata bahwa Dae-soo adalah lulusan hukum dan ayahnya adalah seorang kolonel tentara. Makin tidak sabarlah ayah Jin-kyung untuk menjadikan Dae-soo menantu. Kini Dae-soo dan Jin-kyung sedang dalam kereta menuju rumah Jin-kyung di daerah Yeosu. Saat tiba di stasiun, alangkah terkejutnya mereka disambut dengan spanduk besar dan iringan marching band seperti tamu kehormatan presiden. Siapa lagi pelakunya kalau bukan kakak-kakak Jin-kyung? Mereka langsung dibawa menemui ayah Jin-kyung. Dae-soo setengah takut menghadap ayah Jin-kyung. Ragu-ragu ia menyodorkan surat hasil tes Jin-kyung yang menegaskan bahwa gadis ini masih virgin. Tapi bukannya membatalkan, ayah Jin-kyung justru makin ngebet ingin menikahkan Jin-kyung dengan Dae-soo karena putrinya masih terjaga. Tapi Dae-soo menolak karena berpendapat bahwa pernikahan harus dilandasi pondasi cinta. Ayah Dae-soo marah. Ia lalu menangis karena menyesal pada mendiang istrinya sebab tidak bisa menjaga putri mereka. Hal ini membuat para mafia kocak ikut menangis bersama ayah mereka. Saat makan siang, Dae-soo masih kesal. Namun Jin-kyung memintanya untuk berpura-pura baik karena kakak-kakak Jin-kyung terus mengawasi mereka. Esok paginya, Dae-soo agak mabuk karena semalam ketiga kakak Jin-kyung mengajaknya pergi minum. Hari ini adalah hari kepulangan mereka kembali ke Seoul. Sebelum pulang, ayah Jin-kyung memberinya segepok uang untuk mengajak putrinya berkencan nanti. Dalam
Dalam perjalanan menuju stasiun, Dae-soo masih kesal sebab ayah Jin Kyung tidak mau membatalkan pernikahan mereka. Tak lama kemudian, ia melihat kantor pengacara dan meminta berhenti untuk singgah. Pada pengacara, Dae-soo meminta perlindungan atas kasus pengancaman. Awalnya pengacara menyanggupi, tapi saat mendengar nama Jang Jung-jong, ayah Jin Kyung, nyalinya langsung ciut. Pengacara kenal betul bahwa ayah Jin Kyung adalah mafia hebat yang pernah mengalahkan sekeluarga mafia Dolsan yang sering menindas nelayan miskin. Pengacara hanya bisa memberikan satu cara, menikah atau bunuh diri. 장 정종 JJJ 3J. Sementara di kantor Inte, ia menyewa seorang model top untuk menggoda Yujin, pacar Dae-soo. Beberapa hari kemudian, Dae-soo makan bersama orang tuanya menanti kedatangan keluarga Jin Kyung. Dae-soo mengeluh bahwa ia harus menikah demi menyelamatkan nyawa keluarga. Tapi ayahnya berkelakar bahwa dia dapat mengatasi semuanya sebagai seorang kolonel tentara. Namun saat melihat sosok ayah Jin Kyung dan saudaranya, nyali orang tua Dae-soo langsung ciut. Apalagi saat ayah Jin Kyung mengganti pisau stick yang ia rasa kurang tajam dengan pisau senjata mereka. Makin kena mental lah orang tua Dae-soo. Ujung-ujungnya dalam perjalanan pulang, malah orang tua Dae-soo yang memaksanya untuk segera menikah. Alasannya demi keselamatan nyawa mereka. Jin Kyung datang ke sebuah kafe memenuhi undangan dari Yoonji. Sampai di sana, Jin Kyung diperlakukan tidak sopan oleh wanita perokok ini. Ia sampai menyebut keluarga Yoonji adalah preman dan Yoonji adalah jalang. Kesabaran Jin Kyung habis. Ia balik menggertak Yoonji dengan gaya seorang mafia. Yoonji yang tadi merasa hebat malah ketakutan dibuatnya. Dalam suasana hati yang buruk, Dae-soo datang memarahi Jin Kyung. Ia menyuruh Jin Kyung untuk mencari laki-laki lain dan mengancam akan melaporkan keluarga Jin Kyung jika mereka terus memaksa. Jin Kyung sudah tidak bisa membalas semua perkataan yang menghina keluarganya. Ia hanya bisa menangis dan berakhir di pelukan Dae-soo. Hari ini, model suruhan Inte yang bernama Yo Min Sok datang ke butik Yoonjin untuk mendesain baju. Tubuh Min Sok yang kekar membuat Yoonjin dengan mudah masuk ke dalam perangkapnya. Malam harinya, Dae-soo meluapkan rasa stresnya dengan minum-minum bersama temannya. Mereka mabuk berat dan baru tersadar saat pelayan meminta tagihan pada mereka. Alangkah terkejutnya Dae-soo dan kawan-kawan saat tagihan mereka sampai ratusan ribu won. Mereka tidak mau membayar. Akhirnya manajer klub mendatangi mereka dan berlaku kasar agar mereka mau membayar. Dae-soo kemudian menelpon seseorang demi menyelamatkan nyawa mereka. Tak berselang lama, semua pegawai klub dan manajer KO dibuat kakak-kakak Jin Kyung, yaitu Jang Sok-tae dan Jang Kyung-tae. Dae-soo merasa beruntung juga karena disayangi oleh keluarga mafia, hingga dirinya bisa minta perlindungan kapanpun dan dimanapun. Sang manajer yang babak belur kemudian menelpon bosnya. Tak disangka, bosnya adalah pemimpin keluarga Dolsan, mafia bebuyutan ayah Jin Kyung. Pak Dolsan marah karena keluarga Jang mengacau di wilayah mereka. Pak Dolsan lalu menyuruh beberapa anak buahnya untuk menculik Jin Kyung. Kabar Jin Kyung yang diculik sampai di telinga Jang bersaudara. Karena Dae-soo susah dihubungi, mereka lantas menerobos masuk ke kantor Dae-soo dan mengangkat Dae-soo yang sedang bekerja seperti kulkas. Mereka membawa Dae-soo ke sebuah stadion kosong. Sampai di sana, mereka melihat Pak Dolsan dan Jin Kyung yang disandra. Inte meminta Dae-soo untuk menyelamatkan Jin Kyung, sementara Jang bersaudara akan menangani hal ini. Akhirnya dengan taktik sembunyi-sembunyi, Dae-soo berhasil menyelamatkan Jin Kyung, membuat saudara Jang semakin kagum kepadanya. Jin Kyung mengobati luka Jang bersaudara di rumahnya. Inte bertanya bagaimana perasaan Jin Kyung sebenarnya pada Dae-soo. Lalu Jin Kyung menjawab tidak tahu karena Dae-soo masih memiliki pacar. Sok-tae dan Kyung-tae tak tinggal diam. Mereka mengajak Dae-soo pergi minum malam itu, meskipun Dae-soo sebenarnya sudah menolak karena besok ada pertemuan.
Saat di bar, ia melihat Yunjin bermesraan dengan laki-laki lain. Dae-soo memilih bungkam, padahal semua ini adalah rencana Jang bersaudara. Dae-soo pulang dalam keadaan kacau di bawah deras hujan. Saat itu, security komplek menghampirinya dan memberikan Dae-soo kotak makan titipan dari seorang wanita. Saat sampai rumah, Dae-soo tersenyum saat mengetahui makanan ini dari Jin Kyung. Padahal sebenarnya ini adalah rencana Jang bersaudara. Tak jauh berbeda dengan Jin Kyung, ia mendapat kiriman anak anjing yang lucu. Dan di dalamnya terdapat pesan mengatasnamakan Dae-soo. Berbunga-bungalah hati Jin Kyung. Ia merawat anjing itu dengan sepenuh hati. Beberapa hari kemudian mereka dinner bareng. Mereka saling tidak mengerti maksud dari masakan yang enak dan Dae-soo yang sering pipis di lantai. Tapi mereka pura-pura mengerti agar tidak canggung. Padahal yang dimaksud adalah masakan yang tiap hari Dae-soo terima dan anjing kecil yang diberi nama Dae-soo sesuai pesan di kandang anjingnya saat itu. Tentu saja mereka nggak paham. Udah jelas kan ini kerjaan Jang bersaudara. Mereka hendak pulang dan turun ke lantai bawah menggunakan lift. Tapi siapa sangka, lift tiba-tiba mati. Biang keladinya, jelas Jang bersaudara lagi. Setelah banyak peristiwa yang dilalui bersama, sepertinya Dae-soo sudah mulai menyimpan rasa pada Jin Kyung. Apalagi dirinya dan Yoonji sudah lost contact sejak malam Dae-soo memergokinya dengan laki-laki lain. Ketika melihat rasi bintang bersama, Dae-soo mulai memuji kepribadian baik Jin Kyung dan memberi sinyal tentang perasaannya. Tapi Jin Kyung mencoba bersikap biasa saja karena ia beranggapan bahwa Dae-soo dan Yoonji masih menjalin hubungan. Suatu hari di kantor, Dae-soo mendapat kiriman. Yoonji mengembalikan semua barang pemberian Dae-soo, pertanda hubungan mereka telah usai. Anehnya, Dae-soo tak menunjukkan raut sedih sama sekali. Malamnya, Dae-soo mengajak Jin Kyung dinner di bar langganannya. Jin Kyung agak kurang nyaman karena tempatnya ramai. Dirinya lebih menyukai kesendirian. Dae-soo berpendapat bahwa Jin Kyung cukup konservatif dan ia menyarankan agar Jin Kyung lebih bertemu banyak orang. Jin Kyung kaget karena Dae-soo bisa membaca kepribadiannya. Saat itu, seorang pegawai bar yang mengenal Dae-soo datang menghampiri. Dia menawarkan Dae-soo untuk ikut lomba menyanyi yang berhadiah 2 tiket liburan ke Saipan. Dae-soo menolak, kemudian ia pamit ke toilet. Di toilet, Dae-soo mengambil salah satu cincin di kotak yang ia pegang. Malam ini, di bar langganannya, Dae-soo akan melamar Jin Kyung tanpa paksaan. Saat keluar toilet, ia kagum melihat Jin Kyung telah bernyanyi dengan suaranya yang merdu. Makin klepek-klepeklah hatinya. Mendadak entah dari mana Yoonji datang menghampiri Dae-soo dalam keadaan mabuk berat. Dae-soo tak ingin menanggapi kehadiran sang mantan, tapi Yoonji jatuh karena terlalu mabuk. Mau tak mau, Dae-soo harus mengantarnya pulang. Jin Kyung melihat semuanya. Ia mencoba menahan isakannya. Yoonji sampai di rumahnya berkat bantuan Dae-soo. Di sana, buaya betina ini mencoba menggoda Dae-soo. Tapi sorry, Dae-soo tidak akan tergoda lagi. Sialnya, Dae-soo tak menyadari jika ponselnya jatuh di kasur Yoonji. Jin Kyung akhirnya mencoba menghubungi Dae-soo karena sudah terlalu lama menunggu di kafe. Jin Kyung terkejut saat mendengar suara Yoonji di balik telepon dan bertanya siapa yang menghubungi pacarnya jam segini. Jin Kyung amat terpukul. Dae-soo sampai ke bar. Walau sudah ngebut karena ingin segera menemui Jin Kyung, nyatanya wanita ini sudah tidak ada di sana. Ia hanya meninggalkan sekotak bintang tiruan, benda kesukaan Dae-soo. Dae-soo langsung menuju apartemen Jin Kyung. Walau sudah dipanggil, Jin Kyung enggan untuk bertemu dengan Dae-soo karena sudah terlanjur kecewa. Esoknya terlihat Jin Kyung sudah berada di stasiun kereta. Sementara di kantor Dae-soo, ia kaget membaca surel dari Jin Kyung. Hari ini Jin Kyung akan kembali ke kampung halaman menemui ayah dan saudaranya. Ia akan meminta agar mereka tidak terus-terusan mengganggu Dae-soo. Dengan kata lain, Jin Kyung meminta agar perjodohan ini dihentikan. Dae-soo tak punya waktu banyak. Ia segera memacu mobilnya menyusul Jin Kyung ke rumah ayahnya.
Dae-soo sampai tepat waktu. Ia melihat Jin Kyung naik taksi di stasiun dan segera mengejarnya. Alangkah terkejutnya Jin Kyung saat melihat Dae-soo menyusulnya dan memintanya untuk berhenti. Tapi Jin Kyung cuek, ia malah meminta supir taksi supaya lebih ngebut. Dan kemudian, scene langsung berpindah ke hari pernikahan mereka. Mungkin nih, setelah aksi kejar-kejaran, mereka jadi tahu perasaan masing-masing. Tapi kebahagiaan pernikahan mereka terganggu saat Inte mendapat telepon bahwa mafia Dolsan akan menyerang mereka. Inte menyuruh kedua adiknya untuk menghadapi mereka lebih dulu sampai upacara pemberkatan selesai. Adiknya kalah, Inte terpaksa turun tangan. Tapi setelah upacara pernikahan selesai, Jin Kyung, Dae-soo, dan ayahnya segera keluar membantu Inte. Lalu terjadilah pertempuran antara dua kelompok mafia di hari pernikahan. Cerita pun tamat. Film Marrying the Mafia adalah film yang berasal dari negeri ginseng, Korea Selatan dan rilis tahun 2002. Film bergenre romance komedi ini dibintangi aktor dan aktris ternama Korea. Salah satunya adalah Jun Ho Jong yang berperan sebagai Dae-soo. Buat kalian nih yang pernah nonton True Beauty, kalian pasti kaget jika tahu Jung Ho Jong berperan sebagai Bapak Suho alias Cha Eun-woo. Untuk kualitas akting para pemain cukup apik. Judulnya yang berarti menikahi seorang mafia tidak seseram yang dibayangkan. Di film ini justru minim perkelahian seperti di film mafia kebanyakan. Kalian malah akan dibuat tertawa dengan tingkah kocak para mafia. Dan masuk pada sesi penilaian. Film Marrying the Mafia, UBR di rating 6,6. Like dan share ke teman-teman tersayangmu agar mereka juga ikutan tahu update film-film menarik ini. Dan jangan lupa subscribe channel UBR Entertainment. Kamsahamnida.